Shalom. Parhalado pasaton. Selamat datang. Selamat beribadah madihita saluhna ruas nihuriata. Tuhan ma nama sumasuhita saluhna. Atong tamulai ma masuk mahita di ibadah sesi paduahon. Martang yang mahita di bagasan rohat tabi. Marede mahita. Hite-hite guarni debata ama dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot guarni tod di porbadia natu palangi dohot tanoon. Amen. Disuruh debatado anakna gabe partengganan taringo tudosatta hamu ale akkadongan molosongoni di haholongi debata hita ikon dohot dohita masih haholongan sama hita. Haleluya. Haleluya.
bata pargogo na suatu dosa na sokal jalan abonar. Dialohodo nagijang maroha, jana dipatibohoro na serep maroha. Alani hubangido hami tuho, say ramoti hami, asa unang dukat tami, unang gijang rohanami. Alay togu-togu hami marhite-hite tondim, asa unduk serep tobok, jala burju rohanami di hadapan ni halak saluhut. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangi kamu ma patik ni debata ima sada Petrus tulu ayat sia. Unang ma baloson hamu najat alo ni najat. Pangit sahion alo ni pangit sahion. Lama masu-masu ma hamu ainaing tianamuna do pasu-pasu ubahe nator jauh hamu. Rap mahita mangidogogo sian debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami mangulahon nahumbar tupatikmi. Amin. Para
Tatopoti ma dosata tua dopan ni debata martangiang ma ita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus hodo debata pargugu na suatu dosan si topa nasa na adong paruhum na tigor na makbumi jolma manusia narodo hame tujolom manopoti dosa nami akana hula hami marhite sian pangalusion nami di patikmu ima marhite sian tubuh-tubuh ni roh nami narwai nang sian pakation nami nasoture rodi pangalusion nami dihisap-hisap ni roh nami natama situtudo hona uhum hami ala ni dosa nami i alai natar sosol bagi do hami nuaing ala ni i asi maroham di hami ale di mata nami pardingkan basa jala para si roha doho ala ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saise sama dosa nami saluhutna jala suruh matod di porbadia turoha nami be asa tarbain hami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabesahat hami tu hanguluan nasora suda napi narbagabagam di akka na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasisan ni dosata. Aidang adong imbar ni ay saluhudo pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alayak kanagabi pitor binahen ni basa-basa marhite sian asin rohana inorhon ni panobusio na marhite-hite Kristus Yesus si. Na pinajonjong ni debata bahen hababangsa parasian marhite-hite haporsiaon di bunarna hasangapon ma di debata na digijang amin. Tabegema hata ni debata turpuk dari minggion
Ima Sadamusa 50 ayat 15 satro di ayat 20 sada. Tajahamas marsikat soring. Di papos si Joseph rohani hahanggina. Alai mabiar do akka hahanggini si Joseph dong mate ama nasidai. Akanin na nasidama. Ate tung beha dihosom si Joseph hita maun. Gabe di pasudol tu hita sude narwa na itabaheni tu ibana. Songonon ma dok hamu tu si Joseph saimar pumwati maroham di hajahaton ni haha anggim dohot di dosa nasidai. Aitung narua do nabinahen nasidai tu ope. Saimar pumwati maroham di hajahaton ni akka naposo ni dibata ni amal tai. Alai tangis do anggo si Joseph dung didok nasida songoni tu ibana. Dunginin nasi Joseph mamandok nasida, unang hamu mabiar, aida guru di debatado nang au. Rap mahita mandok. Ope, unang mabiar hamu. Au mama puruhon hamu dot anak kemunai dungi diapun nasida pasauton ido sahatna martua do akkana tumangihon hatani dibata jala naupiopsa amen. Tidak koma haporsiat tai songona hidinakon ni dongata sahaporsion disadok portibion rap mahita mandok. Au porsia di debata Jahoba ido ama parkubo na suatu dosan na tumapalangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadei imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siantod di parbadia. Adorang suabubuan ido tuhata na tumau na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang na tua tubanua toru dungitanom na mulak mangulo diari patuluhon na manai ku surgo lau hudul di siamon ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak suku tutanoon
mahungumi halak na mangulu dot namate, au porsa di tod di perbadia, jaladong sada huria nabadia, huria topa ni halak Kristen akan nabadia, do dia sesani dosa, do dia tai namandok, mula mangulu doso daging ni halak na umate, do anguluan nasura-sura. Amin. Tapi gema kur ungan ina. Kuria nahi naulongan di bagasan Kristus Yesus. Ujahami matiting namasa dihita Minggu tanggal 17 September 2020 tolu
Minggu pasap limandung Trinitatis, dohot topik unak kamu manguhumi. Bagian na perjolo. Pinangin umat sudah ruas, naneng mendohoti per minggu di Pospel Tabanan. Boy makubungi koordinator Pospel amang situa si hotang dohot amang calo situa Fajar Sitopul satu tikion gurang nirwastan adong di Pospel Tabanan sebelalu kakak. Bagian peduaan pinangin umat sudah ruas, naneng mendohoti per minggu di persiapan Pospel Gianyar. Boy makubungi amang situa MC Matupang sian seksi jending. Satu tekion gudang ni ruas nadong di persiapan Pospel Gianyar 10 tolu kakak. Bagian C akka jadwal kegiatan kategorial ni huriata boima taida di grup ya ta masing-masing. Titing na perjolo dana nasorang. Di hari Sabtu tanggal 10 September 2020 di bahasa-bahasa tuhatta do dua dana boru menang kembar di keluarga amang J perdosi inang RO Boru Siregar meralamat di Jalan Palapa 10 sada Perum Palapa Kencana Beo 40 pitu masuk di sektor pitu hipas dodak danahi soni nang natorasna napaduaon peliat tu HKBP Resort Bali Kebar tu titing minggu tanggal 10 September 2020 tolu taringot surat keputusan rapat resort HKBP Bali di minggu sadariot tanggal 10 September 2020 tolu huriata patupahon peliat tujolo di gereja pagi siang sore dohot Pospel Tabanan duksidung jamita anon laho menutupi dana operasional HKBP Resort Bali. Nah patuluhon ibadah persiapan HKBP dan pasar Pospel Gianyar di hari Minggu tanggal 24 September 2020 di Patupa do permingguan sisa hari sebulan di persiapan Pospel Gianyar meringanan di gereja Okumene Yonjipur Gianyar masuk pukul 7.00 wita di uluhon amang pendeta Firdaus Sutasoid STH pinangginoma tu sudah ruas nadong di sekitar Gianyar Bangli kelungkung kerang asam asa madohoti par mingguoni Popaton okubasion tu warga binaan lapas Kerobokan Bartu program gereja sian Dewan Diakonia di hari Jumat tanggal 22 September 2020 tolu di Patupado pakubasion pertanyaan tu warga binaan lapas Kerobokan alani pinangidoma tu sude Dewan Diakonia secara khusus seksi diakoni sosial asara makubasi di pertanyaan ini nani uluhon ni amang pendeta mangasi siaturi namangihut pertanyaan rumah tangga di Patupado pertanyaan rumah tangga di sektor Tolu di hari Jumat tanggal 22 September 2020 tolu di bagas ni keluarga amang M Malau inang R Borsidoruk meralamat di Jalan Gunung Agung nomor 10 Denpasar masuk pukul 10.30 wita merbahasa Batak namangihut pesta huria manang pesta gotilot 2020 tolu Hobar tu pesta huria manang pesta gotilot 2020 tolu di Patupa panitia do acara malam sukacita menyambut pesta huria pesta gotilon 2020 tolu nani dohotan ni sudah perhalado sudah kategorial dohot Pospel Tabanan di Patupa di hari Sabtu tanggal 30 September 2020 tolu masuk pukul 10.00 wita meringanan di basement gereja acara na di Patupaon ima acara seni na didukung ni multimedia HKBP Denpasar jala disiarodo secara live streaming merhite-hite YouTube jaladungsi dungan non majati tingon pinasa matikitu panitia pesta gotilon 2020 lapasaton sosialisasi taringot tu ulau ni namangihut pembentukan panitia Natal 2020 tolu Hobar tu pelaksanaan Natal 2020 tolu HKBP Denpasar naeng patupahon pembentukan panitia masian sektor pitu dok sektor walu pinangidoma tu sudah ruas nadong di sektor pitu dohot walu asa bersedia dipilih di kepanitiaan ini. Uloni di Patupa di hari Rabu tanggal 20 September 2020 tolu pukul 10.00 wita meringanan di basement gereja.
na mangihut rapat Dewan Manang Seksi lahu menyusun program kerja 2024. Meringot ala nanaing patupaon nama rapat turia di awal Desember 2020 pinangginu matu sude Dewan koinonia merturia diakonia asa di pasaha matu seksi nabe lahu mabahen lapora pakobasion tahun 2020 jala asa dibahen matong nang program anggaran 2024. Program kerja 2024 jala aka sudah programi masuk masian tu seksi masing-masing paling lambat akhir Oktober 2020. Ibadah penyambutan mahasiswa baru tahun 2020. Sesuai dengan program gereja kita, NHKBP Denpasar 2023 akan melaksanakan Malam Budaya Remaja dan NHKBP 2023. Adapun rangkaian kegiatannya adalah pengesahkan remaja Kenaposo dan penyambutan mahasiswa baru atau maba, serta seminar tentang adat budaya Batak. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 17.00 WITA bertempat di Gedung Sekolah Minggu atau GSM. Acara dimulai dengan ibadah dipimpin oleh Pendeta Mangasi Siantur MTH. Untuk informasi lebih lanjut tentang Malam Budaya Remaja dan NHKBP Denpasar 2023 dapat menghubungi pengurus NHKBP. Nomor telepon terlampir diimbau kepada semua remaja dan NHKBP gereja kita untuk mengikuti program tersebut. Yang berikut, senam bersama kaum perempuan. Hobartu program seksi perempuan HKBP Denpasar mengajak sude kaum perempuan ni huriatta lahu maddohoti senam line dance versi 2 di Patupa di hari Sabtu tanggal 20 September 2020. Dimulai pukul 16.00 WITA maringanan di basement gereja. Namangihu totong matabuan di tanggang tak kadongatan di Bagasan Persahiton di rumah sakit menang di Bagasan Nabe Ima Amang Silalahi anak koni huriata Nathanael Sianipar perhepengon persembahan amplop pesta gotilon ucapan syukur doa tepeng ni huriata statistik minggu ibadah minggu boy mata bereng di warta naung di share perhaladot tuhita na perpudi ulang tahun perhalado dot sudir ruas HKBP Denpasar Pasaton selama ulang tahun hari hatu tubuh dot persarepion di ruas nomor ulang tahun saat tanggal 10 saat tanggal 20 September 2020 hatani tuhata si pasor muna dienat sian Roma 12 ayat 12 merlas ni rohamamu makirim meremengek ni rohama di hapor suhon jugul namuma martangyang tuhata mang leonai pason las ni roha do umun nagajang jaka na marulang tahun. Song ni matiting na masa dihita mingguon, tuhat tama masu-masu, nuaing pinasa matik itu panitia pesta gotilon, pesta huria 2020 pasaton sosialisasi. Shalom. Shalom. Oras madihita salutna. Nahu persangapi hami amang pendeta perdaus Sota Soet songoni nang sude pangulani huriata perhalado. Nahu persangapi hami amanami nanami songoni nang yang kami cintai Naposo Bulung remaja dan sekolah minggu. Amang inang mewakili pesta huria di Napatupa tanggal 5 November, 5 pesta gotilon di bulan November on, ada satu bulan naik. Di son kami sian panitia untuk mendukung acara di pesta gotilon ini. Panitia membentuk songon naking nong di titing sian situata. Imana perjulu amang live streaming imana king malam sukacita
mana ngejeming ima dipatupa di tanggal 30 bulan Siaon mulai mai jam 6 satu jam 10 malam dipatupa mai di basement di tempat ni gereja ni Huriaton. Jalan na mangisi di jemingi amanginang live streamingi di pangido panitia do tu sudi kategorial ama, ina, inahanna, naposo bulung, remaja, sekolah minggu untuk live streaming di tanggal 30. Jala surat undangan sudah disampaikan panitia tu sudi kategorial. Di sini mungkin terakhir 1 minggu sebelum hari H sudah ditutup pendaftaran. 1 minggu sebelum. Jadi panggilan nami tu hita sore untuk juga naposo remaja sekolah minggu sudah ruas untuk sama-sama kita bermalam sukacita untuk jamming itu untuk mendukung acara pesta Gotilon di tanggal 5 bulan 11. Ima panggilan nami tu hita saruhutna asaroma hita di tanggal 30 untuk live streaming ini. Imana para arjolo. Nah, kedua huna manginang di pesta Gotilon tanggal 5 bulan 11 kesepakatan panitia sektor 5 dan sektor 6 tidak melakukan lelang dan adong biar manginang lelang di hari ini. Jadi panggilan nami tu hita sudah ruas asa unang bema buah silua tidak membawa silua lagi berupa barang apapun karena tidak ada lelang, ditiadakan lelang. Itu hasil rapat panitia sektor 5 dan sektor 6 untuk tahun ini. Jadi untuk pengganti silua itu ada surat pengembalaan dari gereja yang sudah disampaikan situa kita masing-masing, tu sektor masing-masing. Asa ima tagati ni siluai, ima surat pengembalaan ni, tu amplopi, ima anon pengganti ni siluai. Rasude hitanga madapot sian situa masing-masing. Nama nguduti amanginang aladang-adong besia lelangi sian sektor panitia untuk meramaikan acara tanggal 5 bulan 11 Pesta Gotilon kami mengundang artis Dior Sister dari Jakarta dengan notabene ini ada sponsor yang dari sektor 56 dari panitia. Jadi notabene tidak ada mengambil biaya dari Pesta Gotilon itu untuk artis tersebut. Sekali lagi, dangadong inang huwat tami biaya anon sian Pesta Gotiloni lao tu biaya tu Dior Sister. Jadi dengan full dengan sponsor. Naparpudi amanginang ya taringot tu hasil ni Pesta Gotiloni pul doi 100% tu Huriaton kas huria. Jadi tidak masuk aturan yang baru dari HKBP bahwa 54% untuk pusat, 45% untuk kita. Jadi full 100% untuk kasuriata. Ima hasil rapat ni panitia dohot Huriata dengan Padita. Asa tabotobe mayamang jadi bahwa hasil ni pestai tu geria toma. Jadi sonima manginang tu hita saluna asarak mahita madohoti tu acara tanggal 5 bulan 11 mungkin 1,5 bulan lagi mangido hami tu hita saluna. Jalunang lupa salinai tu live streaming malam holong tanggal 30 mulai jam 6 jam 10 mari kita sama-sama untuk mereka mang. Ima songon sosialisasi buat siak kami panitia tu hita ruas ni Huriaton. Songon ima mulai tema di hita tu hatta mama masuk hita salutna. Horas mari hita salutna. Horas. Tabegema kor ama.
Marende Mahita. Mari kemudian
Damini debatana sumurung sian saluhut naroha ima na mga rajai ati-ati dohot pikiran mo nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata ni debata barita nauli di perpunguata perminggu di bagasan sadarion imana tersurat di surat na parjolo na tinongos ni Apostol Paulus tu Huria Korin biddu 4 ayat sada ro di ayat 5. Korin biddu sada Korin biddu 4 ayat sada ro di ayat 5. Asa hujahok kami madihita tapai huti-hut ma di bagasan rohat tabe songono maridok disi. Dirajumijol mai mahami perhala doni Kristus jala juara bagas ni akka hahomion ni debata. Jumolo dipangido di akka juara bagas naeng haposan nasi da Jepang. Oti doi huetong anggohamu manang rapot paruhuman ni jolma manguhumiau. Aupe dang huuhumi diriku. Aidang adong salakku anggona huboto. Alai dada gabe pitorau hinor honni Tuhanido manguhumiau. Dibaheni unak kamu manguhumi di nasotikina tagan soro Tuhani. Patiuronna do nabuni di nahulom. Jala papataronna do tahitahi ni roha. Disima dapotan puji-pujian ganup sian debata. Ima yang gosahat na horas madita saluhutna. Akamang dotamina nami ranung godang siak kita na yau bigi sada turi-turianon na marjudul mati kerbau karena gosip nanay ngahya tabigi kamanginang di sada tiki padok ni turi-turianon manang ahamadohonot tadi ilustrasi manit tamajo adong ma seekor kerbau mulak masian ada seekor kerbau yang ketika pulang dari sawah membajak sawah kemudian dia rebahan di kandang nungatung lo jaibana dengan wajah lelah nafas berat di sukun pahap-pahanan na asing mak tadok maju pananggai seekor anjing mahuaho bea horbo inna imada songonna lojahiyak kuhilala au sugarina manian boy istirahat marsogot inna capek kali aku pengennya besok bisa istirahat. Itu kata-kata yang pertama. Lalu anjing tadi, dan ini bukan ngomong kasar ya, bukan masa gara-gara mau bilang hewan anjing jadi anjing gitu atau apa? Memang mau bilang hewannya gitu. Kerbau bicara ke anjing. Kerbaunya bilang, aku capek, pengennya besok istirahat. Terus si anjing tadi pergi. Kemudian berpapasan dengan kucing. Dia cerita, tadi aku ketemu sama kerbau, katanya ke kucing. Dia besok mau istirahat dulu. Katanya terlalu berat kerjaannya. Sudah berubah ya. Tadi dia capek, pengennya besok istirahat. Terus sampai ke si kucing, katanya kerbau besok mau istirahat dulu. Kerjaannya terlalu berat. Dia tadi nggak ada ngomong terlalu berat kerjaannya. Terus si kucing cerita lagi sama kambing. Udah lain lagi ceritanya ini. Katanya, kerbau komplain. Kerbau komplain. Udah marsak kali tuh si kerbau itu. Banyak kali kerjaan dikasih si bos sama dia katanya. Kayaknya nggak mau lagi dia kerja. Kayaknya nggak mau lagi dia kerja itu.
Kemudian kambing ketemu sama ayam. Terus dia bilang, kerbau gak suka lagi kerja sama bos. Udah capek kali dia. Kayaknya dia mau cari kerjaan yang lebih baik katanya. Kemudian ketemu lagi yang terakhir sama monyet. Ini juga nama hewan, sama monyet, sama bodat. Sama aja ya, sama aja makin kesan kasar. Ini udah lain lagi ceritanya. Kayaknya si bos belakangan ini makin aneh katanya. Kenapa? Iya, si kerbau dipaksa kerja makin berat. Kayaknya si kerbau mau cari bos lain. Sampailah berita itu ke si bos. Akhirnya tanpa tanya-tanya lagi si bosnya ini langsunglah disembelih si kerbau. Sahamai mana di rumah makan Padang. Hati-hati sama provokator. Hati-hati sama provokator dan hati-hati tanpa sengaja kita menjadi seorang provokator. Pak Kompori, jadi kompor. Beberapa tahun yang lalu ada seorang siswi SMP yang dikabarkan dikeroyok oleh 12 orang siswa SMA. Kemudian beritanya nyebar, mohon maaf, sampai katanya berita yang paling bikin netizen ngamuk adalah sampai kemaluannya dirusak oleh 12 orang anak SMA ini. Netizen marah semarah-marahnya, bikin hashtag, masih ingat? Justice for Audrey. Gak cukup di situ, bikin hashtag di mana-mana, di Facebook, di Instagram, di Twitter, semuanya menyebar hashtag itu, Justice for Audrey. Gak cukup hanya di situ, bikin petisi. Ada kawanku yang nandatangani petisi digital itu? Di sini, aku ikut soalnya. Kita punya rasa, wah kita harus menyelamatkan Audrey, dia sudah menjadi korban kekerasan gitu. Kasihan sekali anak sekecil itu diperlakukan sangat kasar. Seluruh Indonesia heboh gara-gara Audrey ini. Tahu-tahu punya usut, memang dia orang yang tidak layak dibela. Ternyata semua biang masalahnya adalah si Audrey. Dan tidak benar semua pengakuannya. Yang sampai tadi yang paling bikin masyarakat emosi, yang sampai kemaluannya dirusak oleh 12 orang anak SMA itu. Ternyata tidak. Ada dia dibully, ada, tapi tidak sampai dikeroyok. Tidak sampai ada kekerasan sampai yang seperti yang diberitakan. Akhirnya sangat banyak orang yang menandatangani petisi itu akhirnya berbalik sekarang marah ke Audrey. Gara-gara itu. Kenapa? Karena saya sendiri, pengalaman saya sendiri, karena saya ikut tanda tangani petisi itu, karena cuma mau dengar satu berita. Oh, ada di sana kejadian. Jahat kali kejadiannya itu. Begitu. Masa kayak gini diperlakukan sama anak SMP. Ternyata korban pun bisa bohong. Tapi kita percaya aja pada saat itu. Kita masih ingat juga seorang wanita politisi yang menghebohkan satu jagat Indonesia, yang katanya dia dikeroyok oleh orang-orang yang berbeda pandangan politik dengan dia, sampai orang-orang politisi-politisi, orang-orang DPR datang ke rumahnya menunjukkan rasa prihatin ke dia. Oh, kayak gini rupanya cara main politik sekarang, begitu kata orang-orang. Tahu-tahu beberapa lama kemudian ketahuanlah bahwa wajahnya yang bonyok itu adalah hasil dari operasi plastik. Semua kita heboh waktu itu. Masa sih kayak gitu sekarang mainnya politik? Sampai main kekerasan gitu, sampai diculik orangnya, digebukin, nggak punya peri kemanusiaan begitu kan, tuduhan kita. Tanpa disengaja kita mau jadi
bagian dari provokator itu juga, dan ada orang yang sengaja memang memprovokasi supaya semakin panas sama nginang. Sadar tidak sadar, lawan bicara kita, teman bicara kita akan mempengaruhi cara kita memandang orang lain. Padahal kita netral tadinya. Lewat amat tasyadui, manangin tasyadui, akainang. Bereng maju baju nai, bereng maju baju ni tasyadui. Dia nggak bilang itu baik atau buruk. Dia nggak ada penekanannya, nggak ada. Cuman intonasinya aja mengarah. Lalu spontan beberapa orang, mudah-mudahan tidak diantara kita, langsung ido kan. Herasodo kepeng nape, kayak gitu. Langsung kita kasih asumsi kita sendiri, langsung bertubi-tubi. Dia cuman kasih intonasi aja cukup. Atau boleh dicoba. Atau boleh dicoba nanti. Coba dah. Aku pernah diginiin seniorku. Nanti coba juga. Boleh coba ke teman-teman kalian, amanginang. Ini bukan hal jahat. Tapi kita mau lihat bahwa orang bisa kita pengaruhi psikologinya. Tapi jangan yang di sini ya, kita udah sama-sama tahu yang di sini. Bilang gini sama teman kita nanti. Sona sih ngekel mu bea, nepige-pige mingguan, bilang gitu. Aku lihat senyummu berbeda. Kau senyum, ketawa bareng-bareng kami, tapi seperti ada beban yang kau pikirkan. Bilang gitu coba sama teman kita. Nanti dia cerita sendiri. Sekali mungkin dia nolak, naguna katam, katanya paling sekali kita bilang kayak gitu. 2 kali, dah nggak dong. Kali ketiga, kali keempat, dia akan mulai berpikir, kok tahu dia ya? Gitu. Lalu dia mulai cerita pelan-pelan nanti, cerita pelan-pelan. Intonasi cerita kita bisa mengarahkan pikiran orang lain. Maka hati-hati Manginang, ternyata tanpa disengaja pun kita bisa menjadi provokator, jadi pangkopori. Dan hati-hati, orang-orang seperti itu juga bisa saja berada di tengah-tengah gereja. Rapak do marminggu do tita, rapak do mamuji di batarap do tita, alai nadi rohana asing, nalasar rohana mulu marbadai jolma, matteho inna. Ada ternyata orang-orang tipe seperti itu. Dan ini yang ditemui oleh Rasul Paulus dan para rasul pada saat itu. Bahasa Indonesia nama ujahan turput ta sinakingan ya kemenang. Jadi memang kenapa kita sudah sering dengar di Korintus itu ada 4 kelompok besar gereja mula-mula. Ada yang menyebut dirinya kelompoknya Paulos begitu, Petrus untuk si Kefas atau Rasul Petrus, kemudian Apolos, dan ada satu sekte penyembah berhala mereka, berhalanya diganti. Jadi berhalanya diganti sama Yesus begitu. Jadi mereka menyebut dirinya golongan Kristus begitu. Nah, jadi mereka pro-pro. Ternyata ada pelakunya ini. Kenapa sampai ada terjadi 4 kelompok itu? Dan orangnya di dalam gereja. Orang internal dalam gereja itu, di dalam golongan Kristen mula-mula itu. Maka tuduhan-tuduhan banyaklah, tidak hanya ke Paulus, tapi juga ke Apolos, tapi juga ke Petrus, juga ke Timotius, juga ke orang-orang lainnya yang pada saat itu mengabarkan Injil sampai ke Korintus ini. Maka sampailah tuduhan-tuduhan termasuk ke Rasul Paulus, kita sudah sering dengar ya, yang dia mantan pembunuh lah, tadinya namanya Saulus begitu. Tadi dia Yahudi, ada sampai tuduhan-tuduhan, dia cari duitnya itu untuk kepentingan dirinya sendiri. Jadi Rasul Paulus itu sering mengumpulkan dana dari satu gereja, katakanlah dari Korintus, dari Efesus, dari Galatia, untuk dia sampaikan ke gereja yang di Yerusalem. Begitu, jadi itu banyak sekali pelayanan-pelayanan seperti itu dilakukannya. Tuduhan itu pun sampai, atau emak, syalak kepeng dia nggosi Paulusi. Asarong dua langon nak begitu. Nanti dia klarifikasi bahwa aku pun jualan kok demi memenuhi kebutuhanku, katanya. Kalau bisa aku nggak merepotkan kalian sebagai jemaat, aku nggak akan merepotkan. Tapi ada jemaat yang memang dengan suka hati, suka rela membantu kami, membantu pelayanan kami, katanya.
Tapi tuduhan itu ternyata ada di dia. Itu yang anggo ka apostoli, apalagi si Paulus sih, syalak kepeng di. Secara fisik dia tidak baik. Dia tidak baik-baik saja. Dia penyakitan. Omongin. Bereng mani, leak na peso hase ya katanya. Siya leak na peterida. Arong dorau pasani. Sumad do guar tu pangalahon, sumad do rupa tu pangalahon nanay. Herasongoni masa di si Paulus. Dia secara tampilan itu buruk rupa bisa dikatakan. Dan ternyata dia punya kekurangan lain. Dia kurang baik dalam penyampaian ketika khotbah seperti ini misalnya. Inilah yang diperalat semua sama sekelompok tadi. Wah, Rasul Paulus itu seperti ini. Maka kita harus ke Apolos. Tapi di Apolos dia bilang, wah Apolos itu seperti ini. Kita harus ke Petrus. Di Petrus dia bilang lagi, tapi Petrus itu seperti ini. Maka kita harus ke sana. Inilah provokatornya itu, dan dia ada di dalam. Maka Rasul Paulus mau bilang, amanginang, bahwa mereka semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Para apostol itu. Maka dia mau jemaat mengenal mereka dengan satu cara. Beginilah harusnya kalian mengenal kami, katanya. Saya bacakan pasal 4 ayat 1. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Hamba-hamba Kristus, hamba, budak, hatoban, apa mau kita pakai? Pembantu, asisten, boleh kita pakai itu semua. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus, budak-budak Kristus, pembantu-pembantunya Kristus. Bukan pembantu kalian, bukan hamba kalian, bukan budak kalian, bukan budaknya jemaat, tapi budaknya Kristus, kalau mau kita pakai bahasa itu. Bukan mau menyenangkan hati jemaat, tetapi mau menyenangkan hati Kristus. Kenapa? Karena kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Maka yang akhirnya dituntut dari para pelayan-pelayan yang demikian, dari pelayan-pelayan, dari hamba-hamba yang demikian, ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai, punya integritas. Itu yang paling penting, kata Rasul Paulus. Oke lah, aku punya kekurangan di sini, masa laluku buruk, penampilanku kurang baik, iya, tapi aku bisa dipercaya apa enggak? Itu sekarang penilaian kalian yang harus yang lebih baik, katanya. Hu'ulah hu'do ulauki manang nadang. Itu permintaan pertamanya Rasul Paulus. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Ayat 3 ini dia mau bilang, oke, penting penilaian orang lain penting. Bukan kita bilang juga amanginang masa bodoh, apa kata orang gitu ya. Nanti kita makin egois, kita jadi egois. Kalau kita nggak peduli apa kata orang. Kan sering kita bilang kayak gitu, mau penampilan kita kayak manapun, bodoh amat, jadilah dirimu sendiri, bodoh amat sama omongan orang gitu. Enggak, omongan orang juga penting. Tapi ternyata tidak sepenting itu. Bukan menjadi faktor utama di dalam cara kita menjalani hidup. Pun penilaian yang lain. Pun penilaian dunia ini. Nah, pun penilaian manusia. Ini adalah poin penting, penilaian orang lain dan penilaian pengadilan manusia yang dimaksudkan Rasul Paulus di sini. Inilah kelompok-kelompok tadi. Ternyata ada satu kelompok, ada satu golongan di sana. Salah satu sektenya Yahudi yang masuk ke dalam gereja. Dan orang-orang yang sebenarnya tidak layak di dalam komunitas Kristen tapi ada di dalamnya. Nanti kita lihat di pasal-pasal berikutnya. Bahkan aku pun tidak menghakimi diriku sendiri. Aku yang punya masa lalu yang buruk, aku pun punya penampilan yang buruk, aku yang punya kekurangan secara fisik. Aku pun tidak menghakimi diriku apakah aku layak sebagai rasul atau tidak. Itu yang Rasul Paulus katakan. Di antara kita kan masih ada yang mau menghakimi dirinya sendiri ya. Menghakimi dirinya sendiri. Bahkan menghukum
menghukum dirinya sendiri. Cewek-cewek sih pada umumnya, kalau lagi sakit hati, adanya yang mau sampai nggak makan sampai 3 hari, sampai mengunci diri di kamar, nggak mau ngomong sama siapa-siapa, nggak makan, menghukum diri sendiri lah intinya. Atau sebaliknya, gabe holan namangan. Tiba-tiba pas nengok timbangan makin stres lagi. Siapa kita yang layak jadi pelayan Tuhan begitu? Siapa kita yang layak melayani? Siapa kita yang layak jadi punguanina? Siapa kita yang layak jadi punguan nama? Dang cocok kau. Misalnya akamang do taminanami, sugarinan non yang di luar punguan ya, yang di luar punguan-punguan ini. Dipangido mahita. Tuh emang masuk mahita. Tu punguanina edah inata manang layak inna akka punguan nama. Dang cocok do piau. Dang sumat do pe pangalahok ku gabi punguan nama. Gabi punguanina. Bahkan kita pun harusnya tidak menghakimi diri kita seperti itu karena nggak ada kita yang layak. Itu yang mau dikatakan Rasul Paulus. Dia punya masa lalu yang kelam itu, dia punya fisik yang buruk rupa itu, dia punya kekurangan yang tidak baik dalam berkomunikasi itu, dia ada. Dan dia tidak menghakimi dirinya sendiri untuk menjadi layak atau tidak layak menjadi Rasul Tuhan. Sementara orang-orang itu kok berani-beraninya gitu. Mereka bilang aku harus layak atau tidak layak menjadi rasul, menjadi penginjil, pengabar kabar baik, kabar sukacita tentang Yesus Kristus. Apa gara-gara masa laluku yang Yahudi? Apa gara-gara masa laluku yang Sanhedrin? Apa gara-gara buruk rupaku begitu? Tidak ada yang layak untuk menghakimi orang lain dan dirinya sendiri. Oke, karena itu janganlah, ayat 5, karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, itu sebelum Tuhan datang, ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi di dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati, maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Karena kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati orang itu. Kita bisa melihat orang dari tampilan luarnya, kita bisa melihat apa yang sedang dikerjakan orang secara gamblang dengan mata kita, tapi di dalam hatinya, kita nggak tahu, nanti Tuhan yang lihat sendiri. Itu. Maka sabarlah, fokuslah ke kerjaanmu sendiri dan tuluslah dengan kerjaanmu sendiri. Kita tahu kenapa saya katakan ini sebenarnya Rasul Paulus tidak berbicara tentang dirinya sendiri saja. Dia tidak hanya mau membela dirinya karena tuduhan-tuduhan tadi, tapi ini berlaku untuk semua rasul pada saat itu. Itu dimulai dari ayat 6, yang saya bacakan. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan kepada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan jangan melampaui apa yang tertulis, supaya jangan ada di antaramu yang menyombongkan dirinya dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ada 2 yang mau saya garis bawahi di sana. Jangan melampaui yang ada tertulis, molo di hata batakon ra gabe unang ijahana sotar surat. Unang ulo manabadabay hata. Unang ulo manggedagedday hata. Yang tertulislah. Unak pole para rarat. Ini tadi yang provokator itu. Ini tadi yang kerbau mati gara-gara gosip itu. Yang gara-gara berita yang berubah-ubah itu. Dan sadar tidak sadar, kita bisa saja pernah jadi bagian dari berita yang menyeleweng itu, berita yang melenceng itu. Yang kedua adalah supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Ini yang saya katakan tadi. Ternyata ada kata sombong di sini, kata orang sombong di sini akan dipakai berkali-kali lagi ke berikutnya, dan dia mau menunjuk sesuatu, nanti kita lihat. Supaya gara-gara si orang sombong ini, jangan kamu terpecah-pecah. Jangan kamu, si aduido, apostel si aduido natikos, inama ihutonon nami. Si apostel si aduido natikos, inama ihutonon nami. Gitu. Selain mereka terpecah, malah saling menjelek-jelekkan satu kelompok dengan kelompok yang lain, begitu. Amanginang. Tirulah teladanku katanya, kata Rasul Paulus kemudian.
Aku kurang pandai berkata-kata, tapi lihatlah, tirulah teladanku, apa yang sudah kulakukan. Di bahasa Batak tadi dia disebut sebagai juara bagas. Dia lebih condong ke pelayanannya Rasul Paulus itu ternyata lebih condong ke parhartawan atau ke bendahara, antara itu. Jadi karena berurusan dengan uang ini bahaya sekali memang. Riskan sekali pelayanannya Rasul Paulus karena berhubungan dengan uang dan harta gereja begitu. Jadi tuduhan itu sangat besar ke dia. Maka siapakah orang yang sombong yang disebutkan tadi? Saya bacakan pasal 5 ayat 1. Kalau ada yang mau buka silakan juga. Ini kejam sekali ternyata si provokator ini. Ulaun nihala do di parrohau ni mana, tapi ternyata yang dia lakukan sangat-sangat menjijikkan. Seperti apa itu si provokator laknat ini? Coba kita lihat. Pasal 5 ayat 1. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa sehingga tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Omah lakna, omah kelompoki, yang memperbolehkan orang hidup dengan istri ayahnya begitu ya, atau berkeluarga, bersetubuh dengan istri ayahnya. Makanya saya bilang ini orang sombong, provokator, laknat lagi. Dan dia memprovokasi orang-orang jemaat pada saat itu tentang supaya menjadi berkelompok-kelompok membenci para rasul. Dengan ya ada beberapa yang benar, tapi karena tadi saya bilang gara-gara intonasi kita bisa jadi lain pemahaman orang lain begitu. Hanya gara-gara persoalan intonasi kita. Memang orang mendengar ada itu berita itu sudah tersebar di antaramu, berarti di dalam jemaat itu, di gereja itu, di Huria Korintus. Memang orang mendengar bahwa percabulan terjadi di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa seperti tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Haruna somarada pe dang diulah si songoni. Ini rupanya. Sebegitu kejinya. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian, kamu sombong. Karena kesombonganmu kamu jadi terpecah-pecah begitu. Karena orang sombong ini ikut dengan kesombongannya. Ulaun nado, ulaun nihala do, saya dirohai, saya dimata-matai. Ulaun nasa diri dan diperduli honi mana. Hasalaun nihala do, saya dilului. Hasalan ni diri nasa diri dang radi pature. Ima ni do ni Apostel Paulus si provokatoron. Kemudian Rasul Paulus bilang lagi seperti ini, mengenang masih di pasal yang sama. Pasal 5 ayat 9 saya bacakan. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Yang kumaksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala, karena jika dengan demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Dia mau mencoba logis, realistis. Kalau dibilang ayolah pilih-pilih kawan gitu. Jangan berkawan sama orang yang seperti ini, orang yang seperti ini, orang yang seperti ini. Enggak ada nanti kawan kita. Tunggu mati dulu kita baru bisa enggak berkawan sama orang-orang seperti itu, kata Rasul Paulus. Tetapi yang kutuliskan, ayat 11, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, sekalipun dia ada dalam persekutuan Kristen, sekalipun dia ada di tengah-tengah gereja, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama. Saya bacakan seterusnya. Sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka?
yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang-orang yang melakukan kejahatan dari tengah-tengah kamu. Inilah hubungannya dengan khotbah tentang RPP kemarin, namanya tentang ruhut-ruhut parmahani ondo pamisangon. Molo sotar parmahani be di pisang, molo sotar pisang be di pabali mak. Daripada gabi rotak sudi huriyai. Begitu kira-kira yang mau disampaikannya. Jadi ada tangga-tangganya amanginang. Bukan bagian, artinya orang-orang seperti itu harusnya bukan menjadi bagian dari gereja. Pemecah belah itu. Pak kompori, provokatori, bukan bagian dari gereja. Biarlah mereka berada di balian nih huria. Bukan berarti Rasul Paulus bilang tidak harus, tidak boleh, tidak ada penghakiman apapun, tidak ada hukum apapun. Bukan itu yang mau dia katakan. Tapi ada hukuman, dia baru kasih tahu, baru ada mereka menghukum orang karena kesalahannya. Tetapi itu berdasarkan Alkitab dan itu untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan komunal. Tapi ketika seseorang menghakimi atas dasar kebencian, itu bukan orang-orang yang harusnya berada di dalam gereja. Biarlah dia di luar dari komunitas gereja itu, begitu. Ternyata orang yang menuduhkan sesuatu yang buruk ke orang lain, dia berada malah tindakannya jauh lebih buruk dari yang dituduhkannya. Ini yang terjadi kepada para rasul, yang termasuk kepada Rasul Paulus pada saat itu. Maka mari kita berhati-hati, mari kita sangat-sangat berhati-hati dengan perkataan kita, dengan ucapan kita, dengan informasi-informasi, dengan data-data bahkan. Kita tahu itu data, kita tahu itu fakta, tapi belum tentu itu realitanya yang terjadi begitu. Ada 1-2 kebenaran belum tentu menjadi realita yang benar yang terjadi begitu. Mari kita mau juga cross check informasi, apalagi di zaman kita sekarang. Sudah tahu kan yang bisa bikin Presiden Jokowi nyanyi? Sekarang sudah pakai AI. Enggak hanya video saja, suaranya bahkan sampai bisa menyanyi, dibikin Presiden Jokowi nyanyi dangdut juga bisa. Hanya diambil suaranya. Foto-foto mengenang, apalagi teman-teman Naposo Bulung perempuan, foto-foto kita juga bisa dipakai sekarang oleh AI, artificial intelligence itu, kecerdasan buatan itu, untuk bikin yang enggak-enggak. Maka hati-hati juga posting foto full body. Itu juga bisa dipakai sekarang. Maka kita lihat itu, kita sudah yakin kali, oh ini orangnya, oh ini suaranya Presiden Jokowi ini yang nyanyi. Ternyata enggak, komputer yang bikin. Ternyata bukan itu realitanya, begitu. Sampai secanggih itu. Maka dengan canggihnya teknologi pun, mengenang, mari jangan kalah smart dengan smartphone gitu. Kita pakai smartphone, tapi kita kalah smart sama smartphone kita. Jangan sampai kayak gitu. Beredar beberapa tahun yang lalu juga beredar video satu konten YouTube, itu banyak sekali videonya tentang bumi datar, teori mereka, Flat Earth Society. Banyak orang langsung percaya karena mereka sajikan data, dan banyak dari data mereka yang benar, tapi pakai sesat pikir namanya. Pakai sesat pikir. Jadi seolah-olah kayak gini, sesat pikir itu kayak gini. Semua anak SD berseragam putih merah. Semua anak SD berseragam putih merah. Pendeta Firdaus memakai seragam putih merah. Maka Pendeta Firdaus adalah, itu sesat pikir namanya, mengenang. Jadi orang-orang pakai bahasa itu banyak sekali. Pakai logika seperti itu sekarang. Data 1 benar, data 2 benar, kesimpulannya salah. Jadi hati-hati, di dunia informasi yang serba cepat sekarang,
cari counternya sebenarnya gampang juga. Kalau kita cari satu berita, cari counternya juga tinggal klik kok. Cari validasinya, kebenaran datanya, kebenaran beritanya, sudah gampang juga kok. Pemerintah juga sudah sediakan tempat untuk memvalidasi satu berita yang adalah hoax atau yang valid, begitu yang benar. Hati-hati. Mari kita jaga kesatuan kita, mengenang kesatuan gereja, kesatuan punguan, keluarga. Jangan mati karena itu kita, jangan hancur karena itu kita. Inna siadui, didok siadui, adokku BG, dengan yang lain-lain itu. Supaya kita jangan dihancurkan oleh itu. Dan jangan mau menghancurkan orang pakai kayak gitu. Nggak layak kita, nggak seharusnya kita berada. Itu bukan ciri khas orang-orang yang di dalam persekutuan gereja, Amangenang. Yang menjadi provokator, menjadi kompor atau yang tadi. Jangan mau. Mari kita hati-hati untuk segala bentuk informasi. Mari kita hati-hati juga dalam menyampaikan informasi. Mari kita tetap rukun. Mari kita tetap rukun. Tujuan adalah untuk kerukunan, supaya kita jangan terpecah-pecah kayak jemaat di Korintus itu. Biarlah tubuh ini, yang adalah tubuh Kristus ini, yang adalah anggota-anggota tubuh yang berbeda-beda ini, biarlah tetap satu. Mari kita tetap berdamai, mari kita tetap bersekutu, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Yesus Kristus sang kepala gereja tetap kudus gara-gara tubuhnya ini, yang dikuduskannya ini. Amin, kita bersatu dalam doa. Jahoba di batang manami na marhabangsa di banua gijang hupuji hupasangap pami maguarmu na badiai di saluhut na asi dohot holong ni roham na hupakilalahok kami di bagasan perngulon nami satu bagasan tikyon nunga hutangi kami hatam na badiai ale Jahoba na paingot ton hami asa toktong di bagasan hasa daun ni roha hami asa tunghu padaw hami aka ulaon mabaritahon na sutikos nasudinggan jalatung padaw hamili Jahoba sian na pasahaton akka barita na so tikos urupi jala parbisui hami marhite to dimi asa saluhut na nahulaw kami ima akka ulaon na hobbar tulomo ni roham ima ulaon laho pasadahon huryam asa toktong badia sa toktong marsangap guar mo na badiai alani hami ulaon nami saluhut na atong di bagasan tikyo pili Jahoba bonon nami do saluhut na kaulaon nami di bagasan sa minggu manipat 7 lanon songon akka pasupasum nang akka pangurupyom mo di hami di akka tikinong salpu toktong mali Jahoba jalalumo bisiani pasupasum man saluhut na kaulaon nami sa minggu manipat naroon asa toktong di bagasan asini roha nasyakoy jalaboy mo si hami marpungu di bagas jorong na badion lau mamuji pasangapon guar mo na badiyai marhiti akka perpunguan na pinatupan ni Huryam. Aka dongan nami natongon di bagasan parsahito na li Jahoba bonon nami na sida tuado pamu asa homa na parguguhon na sida cala pasu-pasu salut na ka pangubati aka keluarga nang aka ubat na pinangan na asa gabe dalan haipason na siya koy may jalaboy mo si hami rapak marpungu di bagasan haipason dolas ni roha dia ka parpunguan na pinatupan ni Huryam. Dia kadongan nami ruas ni Huryam natongon di bagasan parukilon homa li Jahoba na paluahon natongon di bagasan habot ni roha homa na mangalehon apul-apul na sunding gani salut na ka program ni Huryam peli Jahoba hubuak kami ma tutangan pangaramot yung muna badiay tung urupi pergugoy jala parbisuhi hami saluhut na nang akka panitia pe asa mardalan salut na dohot dinggan marlas ni roha hami marsangap guar mo na badiay. Mauliati madi holi Jahoba marhiti guarni anak Tuhan Yesus Kristus martangi kami tuho. Amin. Tauduti mared dehita huhut mata papungu peliata. Solo pasti
Rim mahita jongjong, tatangya koma peliat tatuado pan ni debata, martangyang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut seleon lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami ma sian na nalehom metuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalar ramoti asahu parhasyak kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim, asalam hutad dahami gudang ni sileon leomi tuhami, asalam girgir hami maddok mauliati tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadi amagwarmu, say Roma harajawmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho, di dopakkon Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasaur homa dame na tutoddim. Amang dutamina nami hurian itu hatta saluhut na parhalado dohot parhobas nama kobasi parminggota di bagasan tikyon pasatot tuhita selamat hari Minggu ma di hita salutna di batama mangaramoti. Horas.
ramo